Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat saja walaupun belajar di rumah ya. Perkenalkan, nama Ibu Fatma Dwi Oktaria dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang, mengajar di SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Ibu adalah mahasiswa PPL yang mengajar kalian mata pelajaran IPS selama 2 bulan ini. Jadi setelah 2 bulan ini kalian akan diajarkan kembali dari Pak Rahmat. Apakah kalian ingat tentang materi yang lalu? Yaitu materi bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Pasti kalian semua ingat tentang materi tersebut karena Ibu telah menjelaskannya melalui PowerPoint yang telah tersedia di classroom kalian. Dan kalian juga sudah mengerjakannya. Untuk tugas ulangan hariannya, terima kasih untuk kalian yang sudah membuat tugas ulangan harian. Dan Ibu melihat tugas kalian cukup memuaskan nilai-nilainya. Kita kembali ke materi hari ini. Materi hari ini bisa kalian lihat di slide-slide berikut ini, yaitu upaya-upaya dalam meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN, mata pelajaran IPS kelas 8. Nah, dari upaya-upaya meningkatkan kerjasama negara ASEAN, yaitu ada 3 bidang yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama adalah upaya meningkatkan kerjasama bidang sosial budaya, upaya meningkatkan kerjasama bidang politik, upaya meningkatkan kerjasama bidang ekonomi. Kita lanjut. Bagi kalian yang belum mengerti tentang bentuk-bentuk kerjasama, bagi kalian yang belum mengerti itu, maka kalian harus membaca dulu bentuk-bentuk kerjasama dari negara-negara ASEAN, baru kalian boleh belajar tentang upaya meningkatkan kerjasama. Karena bentuk-bentuk dan upaya ini adalah saling berkaitan. Setiap dimensinya seperti itu. Oke, kalian harus tetap semangat belajar di rumah ya. Walaupun kita sedang merasakan yang namanya pandemi COVID-19 atau biasa yang disebut kalian itu adalah corona. Semangat belajar walaupun berada di rumah. Kita mulai ke pelajaran selanjutnya. Apa sih yang kalian ketahui tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama negara ASEAN? Yang kalian ketahui sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bentuk-bentuk kerjasama dari negara ASEAN. Yang pertama itu adalah bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang telah kalian pelajari dan kalian lihat bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Itu adalah bentuknya. Bagaimana cara upaya meningkatkan kerjasama negara ASEAN? Kita bahas di slide berikutnya, oke? Tapi Ibu akan mengulas kembali tentang bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN mata pelajaran sebelumnya. Dalam bidang sosial dan budaya, bentuknya adalah adanya pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang tidak wajar. Membantu kepada kaum wanita dan kaum dalam usaha-usaha pembangunan. Nah, sedangkan di bidang budayanya ada pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Lalu adanya penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Nah, selanjutnya ada bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Bidang politik dan keamanan ini yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matter atau MLAT. Tulisannya MLAT. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, ASEAN Convention on Counterterrorism atau ACCT. Lalu adanya kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme,
perdagangan obat terlarang, dan pencucian uang, penyeludupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia. Lalu ada bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, mereka menciptakan suatu MEA. MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dari MEA, mereka akan bersaing antara negara ASEAN yang satu atau dengan negara ASEAN yang lainnya. Lalu ada bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Oke, itu ternyata sudah dalam bentuk-bentuk kerjasamanya. Kalian akan tahu tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama negara ASEAN, sebab kita akan membahasnya di slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, oke? Nah, ini ada upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN pada tahun 2015. Dari upaya-upaya tersebut, maka adanya dari 3 pilar ini bertujuan dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN yang akan diterus tingkatkan lagi dalam membangun negara-negara ASEAN tersebut. Kita ketahui 3 pilar itu yaitu yang pertama, kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Nah, ini bersangkutan dengan bentuk-bentuk kerjasama dari negara-negara ASEAN. Setelah bentuk-bentuk dari kerjasama negara ASEAN, kita akan meningkatkan kerjasama dari negara ASEAN-nya. Upayanya bagaimana dari kerjasama dalam bidang politik dan keamanan? Sebelumnya, kita jelaskan dulu berapa pilar-pilar tersebut ya. Kerjasama dalam bidang ekonomi, yang kedua, pilar kedua. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari kerjasama bidang politik dan keamanan. Kita mulai dari bidang sosialnya terlebih dahulu ya. Nah, dalam bidang sosialnya terlebih dahulu, kita lihat bahwa mempunyai upaya mereka dalam meningkatkan kerjasamanya, yaitu dari mengatasi suatu kemiskinan. Karena di negara-negara ASEAN ini masih kebanyakan negara yang berkembang dan mereka harus mengatasi kemiskinan supaya tidak ada lagi kemiskinan, penderitaan dari rakyat-rakyatnya. Seluruh kepala negara dari negara-negara ASEAN biasanya mereka akan merapatkan bagaimana caranya untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Dengan cara mereka harus kompak, mereka harus menjalani visi misi dari negara ASEAN tersebut. Yang kedua, adanya saling menghargai budaya lain. Dari negara-negara ASEAN yang kalian ketahui ada 10 negara memiliki berbagai budaya, mulai dari budaya yang dari Indonesia, budaya Jawa, sedangkan dari negara lain mungkin ada budaya mereka masing-masing. Jadi negara Indonesia harus menghargai budaya yang ada di negara Thailand tersebut, atau negara Thailand harus menghargai budaya-budaya Malaysia. Dan mereka dalam beberapa kali akan mengadakan sebuah festival budaya yang kalian ketahui dari bentuk-bentuk kerjasama tadi. Makanya dari bentuk-bentuk kerjasama itu harus ada upaya peningkatan dari kerjasama tersebut. Nah, festival budayanya itu biasanya diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu. Adanya perkemahan budaya serumpun ASEAN itu dalam kerjasama mereka ya. Lanjut ke ketenaga kerjaan. Dari ketenaga kerjaan ini, mereka akan mengatasi sebuah
yang namanya mengatasi lapangan kerja yang terlalu sempit. Misalnya karena lapangan kerja saat ini itu untuk mereka mungkin tidak banyak, tetapi lulusan SMA, S1 banyak. Jadi mereka meningkatkan upayanya dengan membuka lapangan kerja untuk mereka, ketenaga kerjaan lah namanya. Sehingga mereka bisa merasakan yang namanya bekerja, mendapatkan gaji, mendapatkan upah, bisa menghidupi anak cucunya. Itu yang diharapkan oleh pilar kerjasama sosial dan budaya dari ketenagakerjaan. Nah, ini yang selanjutnya tentang kesejahteraan masyarakat. Mereka dengan cara mengatasi kemiskinan, dari ketenagakerjaan yang membuka lapangan kerja, mereka menginginkan, negara-negara ASEAN ini menginginkan kesejahteraan dari masyarakatnya, baik dalam sandang, baik dalam pangan. Mereka menginginkan itu biar masyarakatnya tidak menderita. Nah, ini dalam bidang politik dan keamanannya. Kita ketahui dalam bidang politik dan keamanannya ini merupakan pilar-pilar dari negara-negara ASEAN tersebut. Yang pertama, ASEAN berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Nah, ASEAN ini kan dari upaya-upayanya sudah kita ketahui tadi tentang bidang sosial dan budaya. Maka dari meningkatkan pelayanan publik, mereka akan meningkatkan kemampuan pemerintah dari pelayanan publik yang baik, dari pelayanan publik yang teratur. Negara-negara ASEAN menciptakan itu supaya masyarakatnya merasakan suatu keamanan, suatu nyaman, tidak ada yang merasa dirugikan, seperti itu. Layanan publik yang baik itu seperti apa? Sarana dan prasarananya, fasilitas di negara tersebut apa saja. Misalnya di negara Indonesia memiliki pelayanan publik seperti BPJS tentang kesehatan. Mereka bisa merasakan apa yang mereka rasakan, seperti itu. Kalau dari penglihatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusannya, karena masyarakat madani ini adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Nah, kata madani ini adalah berasal dari bahasa Arab, sipil atau sipilis. Jadi, setiap masyarakat madani inilah yang dalam mengambil suatu keputusan, masyarakat madani yang dilibatkan karena mereka adalah orang yang bisa mengatasi segala masalah. Oke. Kita lanjut ke yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Di negara-negara ASEAN ini kan banyak manusia, orang-orang. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Jika ingin dihargai orang, maka kita harus menghargai orang tersebut. Seperti itu. Kalian di sekitar kalian harus hargai orang lain, baru kalian menghargai diri kalian sendiri, karena kalian membutuhkan bantuan orang lain, seperti itu. Oke. Yang ketiga, siapa yang tidak mau dari negara-negara ASEAN itu supaya negara tersebut bisa merasakan yang namanya kawasan yang aman, damai, dan tentram. Jadi mereka memiliki polisi dan TNI untuk melindungi mereka setiap waktu, setiap saat, setiap menit, dan setiap detik. Walaupun tidak berada di rumah kalian ya, karena TNI dan Polri itu menjaga
keamanan negara yang ada di perbatasan wilayah, di sekitar tempat yang memang harus dijaga oleh mereka, biar negara Indonesia ini tidak merasakan yang namanya pemberontakan, yang namanya keonaran atau konflik lainnya. Seperti itu. Kita lanjut ke dalam ini ada pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos 16 sampai 19 Oktober 2019. Negara-negara ASEAN telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women Partnership for Environmental Sustainability.